Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya akan berbagi cerita tentang peristiwa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak kala kaum muslimin diintimidasi dan ditindas oleh kaum musyrikin di kota Mekah, mereka kaum muslimin sulit lagi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar mengizinkan sebagian sahabat untuk hijrah ke Madinah. Maka para sahabat pun berhijrah ke Madinah secara berangsur-angsuran. Dan adapun sahabat yang pertama kali hijrah ke Madinah ialah Abu Salamah bin Abdul Asad. Mereka para sahabat tidak ada yang berani hijrah secara terang-terangan kecuali Umar bin Khattab. Dan setiap kali ada sahabat yang hijrah, Abu Bakar As-Siddiq selalu meminta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kiranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam segera mengizinkan Abu Bakar As-Siddiq untuk hijrah ke Madinah. Namun setiap kali Abu Bakar As-Siddiq meminta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mengatakan, "Bersabarlah wahai Abu Bakar, mungkin Allah Subhanahu wa taala sedang menyiapkan teman untukmu." Namun tak kala berita ini diketahui oleh kaum Quraisy, maka mereka pun mengadakan permusyawaratan sesuai dengan apa yang mereka telah sepakati, bahwasanya mereka ingin membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai pemuda yang kuat dari berbagai suku. Mereka mengambil pemuda-pemuda dari berbagai suku dan membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara bersamaan agar suku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bisa melawan dan tidak bisa berbuat apa-apa. Hingga tibalah malam hijrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di rumahnya bersama Ali bin Abi Thalib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Ali bin Abi Thalib untuk menggantikannya di tempat tidurnya dan berselimut dengan selimut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hingga tibalah orang-orang Quraisy mendatangi rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan membunuhnya. Namun Allah Subhanahu wa taala lebih kuasa atas mereka. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun keluar dari rumahnya dengan membaca surah Yasin ayat 9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Yang artinya, dan kami jadikan di antara mereka pembatas, dan di belakang mereka pembatas pula, dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. Singkat cerita, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun pergi ke rumah Abu Bakar, dan mereka keluar dari rumah Abu Bakar lewat pintu belakang. Mereka berdua menyewa Abdullah bin Uraikid sebagai pemandu jalan. Dan juga Abu Bakar radhiyallahu anhu memerintahkan kepada Amir bin Fuhairah untuk mengikutinya agar supaya bekas kaki ontanya diinjak oleh gembalaan Amir bin Fuhairah dan tidak dapat dilihat oleh orang-orang Quraisy. Sesampainya di mulut gua, Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Demi Allah,
janganlah engkau masuk sebelum aku masuk terlebih dahulu. Maka masuklah Abu Bakar radhiyallahu anhu ke dalam gua dan menyisihkan kotoran serta menutup lubang-lubang dengan bebatuan dan kain yang dibawanya. Lalu tersisa 2 lubang lagi. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu meletakkan kedua telapak kakinya ke lubang tersebut. Kemudian beliau mempersilahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk masuk. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun masuk, dan setelah mengambil tempat di dalam gua, beliau merebahkan badannya dan meletakkan kepalanya di atas paha Abu Bakar radhiyallahu anhu. Lalu beliau pun tertidur. Tiba-tiba kaki Abu Bakar radhiyallahu anhu disengat binatang. Namun dia tidak berani bergerak karena takut mengganggu tidur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Abu Bakar pun tak tahan lagi dengan rasa sakit itu. Maka air matanya menetes ke wajah beliau. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun terbangun seraya berkata, "Apa yang terjadi wahai Abu Bakar?" Abu Bakar berkata, "Ya Rasulullah, kakiku disengat binatang buas." Lalu Nabi berkata, "Angkatlah." Dan Nabi pun meludahi bagian yang telah disengat. Dan akhirnya sembuhlah kaki Abu Bakar radhiyallahu anhu. Namun di samping itu, mereka orang-orang Quraisy sibuk mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menawarkan kepada siapa saja yang menemukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta Abu Bakar radhiyallahu anhu, baik dalam keadaan hidup maupun mati, bahwasanya dia disediakan ganjaran berupa 100 ekor onta. Maka pada saat itu setiap penunggang kuda, pejalan kaki, dan para pencari jejak mencari beliau. Mereka menyebar ke gunung dan lembah, ke dataran tinggi dan dataran rendah, tetapi hasilnya nihil. Sebenarnya ada di antara mereka yang sudah mendekati mulut gua, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala lebih berkuasa. Al-Bukhari meriwayatkan dari Anas, dari Abu Bakar, dia berkata, "Aku bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam gua. Kudongakkan kepala dan kulihat kaki beberapa orang. Aku berkata, wahai Nabi Allah, andai kata mereka melihat ke bawah, tentu mereka akan melihat kita." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "La tahzan, innallaha ma'ana." Jangan engkau berduka cita, jangan engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Disinilah terjadi mukjizat yang dianugerahkan Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya para pencari itu kembali, padahal jarak antara mereka dan beliau tinggal beberapa langkah kaki saja. Setelah 3 malam lamanya, diperkirakan tidak ada lagi yang mencari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta Abu Bakar keluar dari Gua Sur, kemudian menuju Madinah. Mereka berdua mengupah Abdullah bin Uraikid, seorang petunjuk jalan yang sudah matang dan mengetahui seluk-beluk jalan, sekalipun dia masih memeluk agama orang-orang kafir Quraisy. Namun mereka berdua mempercayainya hingga sampailah mereka di Kuba. Mungkin cukup sekian kisah yang sempat saya sampaikan. Semoga kita semua dapat mengambil hikmahnya dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.